smart and energetic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smartizen. Good afternoon and happy Friday. Yay. This time during the next 2 hours ya, you guys are all with me lagi nih in charge dalam 2 jam ke depan. Wow. Tentunya kita ada di segmen dialog siang. Yay, I will accompany your all activities to be more knowledgeable because Smartizen, smart and yo, happy Friday everybody. Yeah, welcome back again on dialog siang ya tentunya ya. Dari jam 10 sampai jam 12, tenang aja kalian bakal sama Yusi di sini. Nah, tentang dialog siang hari ini, karena kemarin kita di Jumat lalu sudah membahas tentang maskulinitas pada karakter film ya. Sekarang aku mau banget nih ngobrol-ngobrol sama Smartizen semua tentang representasi karakter maskulinitas pada perempuan itu sendiri, especially in general ya, karena ternyata maskulinitas itu juga ada loh pada perempuan kayak gitu. Konsep maskulinitas ini Smartizen yang dianggap sebagai konsep tentang peran sosial, perilaku dan makna-makna tertentu yang dilekatkan pada laki-laki di waktu tertentu. Itu adalah maskulinitasnya. Selain itu juga dituliskan bahwa maskulinitas nih ya diletakkan pada relasi gender, yaitu praktik yang melibatkan laki-laki dan perempuan serta berimplikasi pada pengalaman jasmania, sifat, juga budaya. Nah, dari beberapa definisi maskulinitas yang telah ditemukan ya oleh beberapa tokoh, peneliti memilih menggunakan landasan teori dari Barker katanya, yaitu maskulinitas adalah peran gender, kedudukan, perilaku, dan bentuk konstruksi kelelakian terhadap laki-laki yang dihubungkan dengan kualitas seksual kemudian dibentuk oleh kebudayaan. Jadi kalau misalkan membicarakan tentang gendernya ini, Smartizen, itu merupakan kategori dasar ya dalam budaya. Itu sebagai proses dengan identifikasi tidak hanya orang kayak gitu kan, tapi juga tentang pembendaharaan katanya, terus juga pola bicara, sikap, perilaku kayak gitu-gitu kan. Sementara itu stereotype gender nih merupakan pola pikir yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri kayak gitu. Perempuan harus alim, perempuan harus anggun kayak gitu. That's a construction of stereotype dari gender itu sendiri, Smartizen. Nah, untuk membicarakan tentang masalah-masalah perempuan dan maskulinitasnya nih, udah banyak banget ternyata yang diangkat di berbagai pembahasan masyarakat. Dan stereotype gender ini juga dianggap sebagai tuntutan sosial cultural. Tapi Yusi nggak bakal ngomong sendiri nih tentang si representasi karakter maskulinitas pada perempuan. Hari ini Yusi ditemenin sama Sadis atau sahabat diskusi. Siapa beliau? Beliau adalah seseorang yang tentunya akan menemani aku selama 2 jam ke depan. So don't go anywhere because after this I will play a song for you. This is Megan Thee Stallion, Savage, and enjoy this music. Smartizen, Starboy dari The Weeknd yang menemani kita di siang hari ini ya. Mengawali juga nih Starboy katanya. Waduh, ngomong-ngomong tentang Starboy, kenapa harus Starboy? Kenapa tidak Stargirl? Itu yang bakal kita bicarakan ya. Kalau tadi Smartizen semua mengikuti aku dari awal, kita bakal membicarakan tentang maskulinitas pada perempuan. Wow, in general ya Smartizen. Nah, tadi kan sih udah istilah aku menjanjikan kepada kalian bahwa hari ini aku ditemenin sama Sadis atau sahabat diskusi. Jadi beliau ini alumni nih ternyata Smartizen ya. Alumni dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, lulusan tahun 2019 ya. Namanya adalah Pratiwi SIKOM. Wow, SIKOM nih. Aduh, anak IKOM juga nih. Pengalamannya itu pernah menjadi Ketua Forum Anak Banten ya tahun 2014 sampai 2015. Lalu juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Orang Muda Nasional untuk isu HIV AIDS tahun 2014-2015.
dan juga menjadi koordinator divisi media dan publikasi Sekretariat Forum Anak Nasional tahun 2017 sampai 2019. Oh, dia juga pernah nih internship di Dewan Pers Indonesia, lalu juga fasilitator dan liaison officer pada acara pertemuan Forum Anak tahun 2019. Oh tidak, dari 2015 sampai 2019 ternyata Smartisan. Keren banget nih prestasinya. Aduh, bikin gue insecure, say. Apa ini? Jadi pernah memenangkan juara 1 Popcot cabang olahraga volleyball putri tingkat Kota Serang, juara 1 Popcup udah kota sekarang kabupaten ya, semua dibabat abis nih. Volleyball putri juga tahun 2014, Duta Anak Banten 2013, dan Youth Representative HIV/AIDS Issue Banten 2014. Ini kalau misalkan aku bacain semua kayaknya nggak kelar-kelar deh, Kak. Aduh, langsung aja kita flip kameranya ya, biar Kak Tiwi ini kelihatan kecantikannya. Waduh. Halo Kak Tiwi, selamat siang. Selamat siang Smartisan. Masih Smartisan ya? Masih dong, tidak ada perubahan. Smart dan energik ya? Betul sekali. Kak Tiwi apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lupakah perjalanan ke sini? Enggak. Enggak ya? Enggak nyasar sih untuknya. Enggak ditilang juga. Jadi aku lepas masker tapi enggak apa-apa ya? Iya. Aku yang pakai kok. Enggak apa-apa ya, supaya enggak terlalu mengep gitu, suaranya mendem gitu. Enggak apa-apa. Aku yang pakai di sini. Oke. Kita tetap prokes loh ya. Betul sekali. Ini juga aku berjarak loh sama dia. Kita jaraknya lumayan jauh ya, Kak. Makanya kita rindu ya. Aduh, karena terpisah oleh jarak. Oke, Kak, gimana? Tadi Yusi sudah membicarakan tentang maskulinitas. Waduh, berat banget ya pada perempuan ya. Dan juga yang aku pengen tanyain ya relating to this dong tentunya ke kakak. Kayak kakak kan lebih banyak banget aktif di forum anak kayak gitu-gitu kan. Dan sebagai perempuan nih, kira-kira bisa nggak sih kakak menjelaskan ke aku apa sih sebenarnya yang membuat maskulinitas itu bisa mendobrak stereotip pada perempuan itu sendiri? Oke, jadi gini Yusi, sebelumnya bukan soal maskulinitasnya sebetulnya. Bukan soal itu? Iya, jadi kita harus runut. Kalau misalnya ngomongin maskulinitas, itu tuh gak akan terlepas jauh-jauh dari feminis, terus juga budaya patriarki, dan juga stereotip yang merupakan produk dari patriarki itu sendiri. Jadi kita runut dulu nih. Ini agak panjang nggak apa-apa ya? Agak panjang nggak apa-apa ya. Jadi gini, kalau bisa kita runut, stereotip ini kan merupakan apa ya? Kayak pengkotak-kotakan antara perempuan dan laki-laki, ya kan? Dan ini salah satu produk yang apa ya, terlahir dari budaya patriarki, di mana patriarki sendiri ini menempatkan sosok laki-laki sebagai sosok yang memiliki peran superior, memiliki otoritas yang sentral gitu ya di berbagai bidang aspek, misalnya sosial, politik, budaya, bahkan juga sampai dengan ekonomi. Nah, hal ini juga mirisnya tuh ya Yus, dilanggengkan oleh beberapa lapisan masyarakat tertentu, oleh media juga terutama, kemudian dogma-dogma, ajaran-ajaran tertentu oleh agama-agama tertentu, kemudian sejarah kita juga memiliki apa ya, sedikit banyak ada kontribusinya begitu dalam melanggengkan ini. Kemudian ya kita ambil contoh yang paling konkret, yang paling gampang tuh media deh. Apa tuh contohnya? Kan? Maksud gini, kalau media maskulinitas dan feminitas itu kemudian lahir setelah adanya budaya patriarki ini, ya kan? Jadi kalau misalnya kita tadi sebenarnya aku sempat dengar juga kan, Yusi sempat menjelaskan bahwa maskulinitas itu adalah konsep sosial di mana ini lebih identik kepada strength atau kekuatan ya kan, kayak karakter, terus juga apa ya, secara physically mungkin ini lebih condong kepada lelaki gitu ya kan. Betul. Yang melekat gitu. Nah ini nanti kita akan bahas juga sih, harus bahas sih, maksudnya apakah benar kemudian maskulinitas dan feminitas itu melekat, artinya
tidak sesuatu yang harus dimiliki hanya untuk laki-laki dan feminitas perempuan kayak gitu kan. Nah ini bicara balik lagi tadi kalau misalnya kita ngambil contoh di media, media ini selalu menggambarkan perempuan kebanyakan, ini correct me if I'm wrong ya kan. Waduh. Ini kalau misalnya media kebanyakan menggambarkan sosok perempuan itu sebagai sosok yang feminin, betul nggak? Kayak mungkin misalnya ya dia lemah, manja ya kan, cantik gitu ya, betul. Sosok yang memang berada di subordinat laki-laki, sosok yang butuh pertolongan laki-laki. Tetapi ini akan menjadi menarik ketika media bisa menggambarkan sosok perempuan yang kontradiksi dari biasanya, yaitu sosok yang maskulin. Nah, di sini kalau misalnya tadi pertanyaannya, bisa nggak sih maskulin itu mendobrak stereotip atau patriarki, misal kalau kita kaitkan ya? Jawabannya bisa. Dari situ, maksudnya jadi bukan maskulinitasnya ya, tapi lebih ke, nah ini ada loh perempuan yang punya sisi maskulin. Karena pada dasarnya maskulinitas dan feminitas itu bukan hanya melekat, itu yang harus dipertanyakan, apa benar? Gitu kan, itu bukannya, itu tuh sebetulnya harusnya situasional, karena baik perempuan ataupun laki-laki itu memiliki kedua karakter tersebut. Iya kan, terutama nih kalau kita ini kan lagi bincang perempuan ya topiknya ya. Betul. Kalau ngomongin perempuan, ini kalau perempuan feminin, terus gimana kak bisa muncul maskulinnya gitu ya kan? Nih misalnya Yusi orangnya anggun banget tau kak, gak mungkin aku jadi maskulin misalnya. Bukan gak mungkin, sisi maskulin kita tuh selalu ada. Apalagi kalau misalnya perempuan ditempatkan pada momen damsel in distress atau kayak terpojok, terus itu momen-momen yang susah, momen-momen yang berat gitu, pasti akan muncul bagaimana caranya perempuan itu bisa defense ya, bagaimana kita harus bertahan, berpikir, mengambil keputusan di antara resiko yang ada kayak gitu. I see. Okay, that's the answer dari Kak Tiwi nih, Smartizen. Gila, keren banget. Jadi sebenarnya bisa banget untuk mendobrak stereotip itu sendiri. Betul, tapi hati-hati juga sih kalau ngomongin maskulinitas itu karena ada positif negatifnya. Negatifnya seperti yang orang-orang tahu itu ada kayak toxic masculinity, you know. Itu kan banyak banget yang kayak diobrolin di luar sana. Ini kita kalau ngomongin positifnya ya. Positif dari maskulinitas perempuan ya, sosok perempuan yang digambarkan oleh media contohnya misalnya, ini adalah menjadi motivasi bagi perempuan itu sendiri untuk berdaya juang, memperjuangkan minimal dirinya sendiri sebagai perempuan gitu. Independence woman. Okay, that's it Smartizen. Setelah ini masih ada lagu-lagu yang mau lewat kak, nggak apa-apa ya, aku puterin buat Smartizen. Oke, tapi ini kayaknya aku puterin buat kamu dulu deh. Apa tuh judulnya? Tulus Labirin. Enjoy this music Kak Tiwi. No Tears Left to Cry dari Ariana. Ini keren banget sih. Ariana tuh kalau nggak salah kembaran aku deh. Kemarin Selena, sekarang Ariana. Pokoknya semua yang bagus-bagus itu kembaran Yusi ya, Smartizen. No kecot, no debat pokoknya. Oke, balik lagi ya di dialog siang. Kita tetap membicarakan tentang maskulinitas itu sendiri, representatifnya di dalam perempuan ya, Smartizen. Tetap sama Kak Tiwi dong tentunya. Kita flip kameranya ya biar kelihatan juga nih. Nah, hello again Kak Tiwi. Hai Smartizen. Hai Smartizen. Ini the first time ya sadis kita mengingat nama Smartizen. Karena sudah tidak asing sih nama Smartizen itu. Aduh, emang kenapa tidak asing? Ada cerita di balik cerita pokoknya. Itu hanya kita berdua yang tahu ya. Dan Tuhan. Waduh, serem juga ini. Oke Kak, kalau tadi kita sudah betul. Kalau tadi kita sudah membahas tentang maskulinitas ini, ternyata bisa loh mendobrak stereotip perempuan kan. Betul. Sekarang aku mau tanya nih ke Kak Tiwi, selaku aktivis-aktivis. Waduh, aktivis dari segala aktivis. Tentu tidak. Gimana? Apakah ya Kak, syarat untuk menjadi seorang perempuan itu adalah cantik, lemah lembut, manjalita kayak gitu, sifat-sifat feminim lainnya deh kayak gitu. Kalau misalkan kita sangkutkan ke topik pertama tadi, gimana? Oke, ini lucu sih. Lucunya adalah kenapa harus ada standarisasi untuk menjadi seorang perempuan? Itu juga pertanyaan saya sebenarnya. Kenapa gitu?
Kecuali ini kalau misalnya orang di Sdukcapil mau bikin KTP, ya kan, baru mungkin itu ada apa sih kayak untuk menentukan secara biologi gitu ya, jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan gitu. Tapi kayaknya untuk menjadi perempuan aku baru dengar gitu kalau ada syaratnya gitu ya kan. Baru dengar ya. Happening and hits banget. Iya. Nah, ini sebenarnya gini loh, kalau misalnya jadi perempuan, aku pikir ya, menurutku pribadi itu gak ada, tidak dibutuhkan standarisasi apapun gitu loh. Karena gini, untuk apa perempuan distandarisasi sedemikian rupa? Toh perempuan itu semuanya cantik, semuanya bersinar, semuanya berharga. Iya kan? Tinggal bagaimana kita nih sebagai perempuan itu sendiri bisa menerima, menghargai dan juga mencintai diri kita sendiri. Wow. Itu penting banget, self acceptance, self love ya kan. Itu penting banget karena kalau misalnya nih gini, percaya deh, kalau kita sudah memperlakukan diri kita sedemikian rupa lah, pasti spesialnya gitu. Iya, sespesial itu gitu, menerima, mencintai, menghargai, pasti orang lain juga percaya dan semoga semesta mendukung agar orang di sekitar itu juga berlaku demikian kepada diri kita. Even jalan tol itu nggak selalu mulus atau nggak selalu lurus, pasti ada belok-belok atau kerikil. Itu tinggal gimana kita, apakah kita ingin melampaui udah bye-bye ya, udah amat dah kerikil itu gitu kan, atau kita mau mengamati kerikil itu satu persatu. Misalnya dari Serang ke Bandung cuma butuh waktu misal 4-6 jam. Ini kalau misal kamu sampai ngamatin kerikilnya dulu, diamatin lebar kerikilnya berapa, tajamnya seberapa tajam gitu ya kan, itu bisa 2 hari mak. Ya, seminggu juga bisa. Seminggu juga bisa gitu. Itu cuma bisa apa ya, itu tuh bisa menyita energi, waktu dan juga pikiran. Capek sendiri kalau dengerin apa kata orang gitu ya kan. Yang bisa menstandarisasi kecantikan diri itu ya cuma diri kita sendiri, ya kan. Setuju? Nah, tapi kalau menurut Yusi sendiri nih ya, setuju nggak sih kalau misalnya ada pendapat, karena gini, ini balik lagi ke ini kalau misalnya ini tuh kayak budaya patriarki sih, balik laginya ke situ, kayak beberapa masyarakat atau orang tua yang katakanlah punya pemikiran kolot gitu kan, pasti ada yang kayak do and dance bagi perempuan harus begini, perempuan harus begitu ya kan, perempuan nggak boleh gini, nggak boleh kayak gitu gitu. Nah itu kalau misalnya menurut Yosi sendiri pernah nggak mengalami hal itu gitu? Wah tentu saja pernah. Ya. Perempuan nggak boleh manjat pohon, suka banget. Padahal suka manjat pohon gitu. Nah terus ironinya lagi juga adalah ini ketika misalnya perempuan sudah menerima dirinya sendiri, semoga perempuan lainnya pun bisa menerima keberadaan perempuan lainnya, sehingga perempuan-perempuan yang ada di dunia ini bisa saling bersatu, kolaborasi dan saling mendukung, bukan malah saling menjatuhkan. Karena itu juga bukan sering sih, belakangan ini lumayan sering terjadi ya. Ini ada salah satu penelitian, ada juga di Narasi TV kalau nggak salah, Kak Najwa pernah lempar isu ini bahwa lebih dari 90% itu ada korban bully di perkantoran itu adalah perempuan. Dan pelakunya bukan hanya laki-laki. Hampir 58% kalau nggak salah, apakah kurang lebih 50% itu pelakunya adalah perempuan juga. Aduh. So miris banget. Yeah, it's time for women stand for women, ya nggak sih? Iya, betul sekali. Respect each other gitu. Nah, stand for woman, woman for woman itu udah banyak banget sih sebenarnya digalakkan dari tahun berapa ya Kak? 2018 kalau nggak salah. Setuju. Udah lama banget lah pokoknya melalui gerakan-gerakan itu. Iya, apalagi gerakan-gerakan yang namanya support feminis ya. Yes, makanya ada feminis karena memperjuangkan otoritas dan hak perempuan juga, yang bahwasannya perempuan itu ternyata tidak lebih bawah dari laki-laki loh. Betul. Gitu, Smartizen. Oke, that's the point. Jadi kalau misalkan untuk ditanya ada nggak sih syarat perempuan, ternyata tidak, yang penting kamu jadi diri kamu. Yes, be yourself. Be yourself. Oke, Smartizen, the second talk of me and Kak Tiwi. Setelah ini masih ada lagu-lagu lagi yang mau lewat biar kita nggak galau-galau banget nih tengah hari ya kan.
dari Geisha and Iwan Fals nih Kak Tiwi. Apa tuh? Izinkan aku menyayangimu. Waduh, boleh. And jadi Music is Morning and welcome back again with you on Dialog Siang Like That dari Doja Cat yang menemani kita sampai pukul 11.11 ini. Wah, ini angka cantik ya Smartizen semua. 11.11. By the way, this is the third talk antara aku dan Kak Tiwi ya, membahas tentang maskulinitas representatif terhadap perempuan nih, Smartizen. Kalau misalkan lagi tidak adanya pengkotak-kotakan antara maskulinitas buat laki-laki dan feminitas itu untuk perempuan, itu akan jadi seperti apa sih sebenarnya dunia ini? Itu adalah pertanyaan aku sebenarnya. Tapi sebelum itu kita flip lagi kameranya. Yuk bisa yuk, Kak Tiwi kelihatan cantiknya yuk. Halo again Kak Tiwi. Hello. Aku tuh bingung ketika aku membicarakan tentang feminitas dan maskulinitas ini Kak. Jadi kalau misalkan tadi kakak udah jelasin banget kayak perempuan tuh nggak harus gini loh, perempuan tuh nggak harus itu loh. Berarti aku tidak membicarakan tentang salah dan benar, tapi semua yang melakukan kayak pengkotak-kotakan itu berarti ada karena culture dan kebiasaan orang-orang zaman dulu seperti itu, tidak sih Kak? Betul, karena ini apa ya, sebuah konsep yang dikonstruksi karena ini sebuah sistem sosial yang dibangun oleh lapisan masyarakat tertentu dan berlandaskan dengan background sejarah. Itu biasa dikait-kaitkan dengan dogma-dogma atau doktrin dari ajaran agama tertentu, ya kan? Betul sekali. Ya, bagaimana ketika kalau misalnya zaman dulu ya, kalau misalnya kita lihat dari sejarah, itu bagaimana ketika perempuan itu susah banget untuk bersekolah, mendapatkan pendidikan, ya kan? Bagaimana sosok perempuan itu dijadikan gundik misalnya, budak gitu ya kan? Itu yang maksudnya hal-hal yang miris yang pada saat itu feminis lahir, ya kan? Perjuangan R.A. Kartini, perjuangan pahlawan-pahlawan perempuan yang stand for woman gitu sampai dengan saat ini. Betul sekali. Jadi thank you banget buat Ibu R.A. Kartini dan para perempuan hebat lainnya ya yang telah mensupport kita sampai saat ini hingga kita ada di sini Kak sekarang. Betul. Karena kalau misalkan tidak seperti itu mungkin kita nggak ada di sini ya nggak sih? Iya, mungkin itu di mana? Di dapur. Oke Kak, next question. Bisa nggak sih sebenarnya perempuan itu melakukan pekerjaannya di luar dari yang pengkotak-kotakan tadi yang kita bilang perempuan hanya bisa di dapur, kayak perempuan hanya bisa ngurus anak kayak gitu. Oke. Nah, itu sebenarnya perempuan hanya bisa melakukan pekerjaan domestik atau melakukan peran domestik. Betul. Itu adalah sebuah pesan sponsor dari budaya patriarki, you know. Jadi budaya patriarki itu selalu menggaung-gaungkan bahwa perempuan itu di nomor 2 kan, perempuan itu subordinat laki-laki gitu. Perempuan tidak bisa melakukan ini itu, hanya bisa melakukan pekerjaan di ranah domestik. Artinya itu kalau misalnya kamu pernah dengar ada pepatah Jawa itu kayak perempuan itu macak manak masak, dapur sumur kasur. Nah gini, macak manak masak itu artian dari pekerjaan domestik. Macak manak masak, macak itu adalah kayak berdandan. Perempuan itu tugasnya hanya untuk berdandan, biar cantik. Gimana caranya? Macak. Manak itu beranak pinak, ya, berkembang biak. Berkembang biak tuh nggak sih? Jadi melahirkan, itulah tugas perempuan katanya. Yang ketiga, macak manak masak, yaitu masak di dapur. Pernah dengar juga nggak sih kalau misalnya ada yang bilang, Yusi mau ngapain? Sekolah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Ngapain? Yusi jangan terlalu pintar, nanti laki-laki minder, gitu kan? Yusi jangan kesuksesan, jangan terlalu sukses, gitu kan? Itu kan hal-hal yang lucu jadinya gitu ya. Ketika kenapa enggak perempuan bisa menjadi sosok yang mandiri, sosok yang tangguh gitu, sosok yang bisa menjadi setara nantinya dengan laki-laki gitu ya kan? Iya dong, harus banget. Berarti sebenarnya bisa melakukan pekerjaan di luar domestik ya perempuan itu ya? Yes, karena kalau misalnya dibilang perempuan hanya bisa ada di ranah domestik, itu tuh ya lagi-lagi itu hanya ada dalam pemikiran patriarkis dan patriarkis. Yes, ya itu yang dirangsangkan oleh si
masyarakat kolot gitu. Okay. So I really disagree with that gitu. I totally disagree with that. Aku juga nih Katiwi, aku stand for Katiwi deh. Oke, kalau gitu aku mau nanya lagi nih, kenapa sih perempuan tuh banyak mengalami penindasan? Kalau tadi Kak Tiwi bilang bahwasannya sebanyak 90% if I'm not mistaken perempuan di perkantoran itu yang terkena bully, bahkan oleh perempuan lainnya gitu loh. Kenapa bisa demikian? Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal korban kekerasan ya, katakan kekerasan, bully itu kan masuk juga dalam kekerasan, betul. Kalau misalnya kita ngomongin korban kekerasan itu sebenarnya nggak cuma perempuan, laki-laki juga ada yang jadi korban tuh. Memang saat ini exposure terhadap perempuan, ruang terhadap perempuan yang digaungkan oleh media ataupun yang kita lihat sendiri, dan bahkan ada beberapa risetnya itu memang perempuan dan anak itu menjadi jauh lebih rentan menjadi korban kekerasan apapun itu bentuknya, baik verbal, fisik, mental, ya kan, psikis itu, iya mental gitu. Ini mental ini juga lagi booming banget, apalagi ini lagi di tengah pandemik, itu semua mental health kita tuh diuji, ya nggak sih? Bukan cuma imun, say. Setuju, say. Iya, gitu lah. Jadi maksudnya gini, kayak yang apa ya? Ini jadi dampak sih sebenarnya, kekerasan ini dampak dari stereotype atau patriarki yang dilanggengkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab itu gitu kan. Pertanyaan gimana sih tadi? Kenapa yang menjadi korban penindasan mostly perempuan? Bukan karena kenapa terus akhirnya perempuan percaya itu kan, bukan kan? Maksudnya kayak yang itu karena ya dilanggengkan, akhirnya itu berdampak pada semua pihak melemahkan perempuan, dan ketika perempuan dilemahkan, perempuan itu sendiri pun akhirnya kehilangan keyakinan, kehilangan kepercayaan diri bahwa dia bisa bertahan, dia bisa melawan. Gitu. Dan dia punya keberanian untuk speak up. Itu yang kadang perempuan tidak sadari, bahwa masih banyak orang-orang yang akan mendukung dia ketika dia berusaha untuk, karena kebanyakan Yusi kalau kita ngomongin soal korban kekerasan itu sulit untuk mengungkapkan, sulit untuk berbicara, ya kan, traumatik pastinya, terus juga malu, ya kan, takut sudah pasti. Takut, iya betul. Nah ini yang perlu kita rangkul, yang perlu kita gaungkan juga, bahwa ya udahlah, legalitas, labelisasi, stereotype yang lain-lain itu cukup stop melemahkan perempuan. Stop melemahkan perempuan, keren banget Kati. Waduh, jadi kalau misalkan kemarin kita sudah membicarakan nih sebenarnya tentang dare to speak up-nya itu sendiri, bahwasanya perempuan tuh punya hak yang sama nih. Betul, jadi kamu jangan takut buat berbicara ketika kamu benar, walaupun saat itu keadaannya sedang tidak baik-baik saja, misalkan seperti it's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Ada si ganteng dong itu. Oke Kak Tiwi, mungkin itu aja The Third Talk kita hari ini. Karena masih banyak lagi nih Kak yang menyerempet minta lagu ini sip banget ya kan. Aku mau puterin nih Sam Smith and Demi Lovato. Demi baru rilis lagu loh, kakak tahu gak? Gak tahu tuh apa. Harus banget, Dancing with the Devil. Tapi ini yang aku mau puterin adalah I'm Ready. So enjoy this music. Jauh ya Smartizen. Nah, apanya yang jauh? Hatinya. Orangnya mah deket, tapi hatinya jauh, bukan untukku. Waduh. Udah deh, Yusi gak usah galau-galau deh. Lu gak usah ngadi-ngadi, nanti aja senja ya kita galau-galauan nih. Oke Smartizen, welcome back again on Dialog Siang tentunya ya. Sudah pukul 11.32 nih, ternyata gak kerasa banget 1 jam setengah kita menemani kalian semua di luar sana. Sama Kak Tiwi dong tentunya. Iya kan Kak Tiwi? Iya dong. Dan langsung saja kita flip lagi ya Kak Tiwi kameranya. Nah, cantik. Inilah dinamakan, kali ini kita feminisme, cantik, anggun gitu kan. Tapi kuat. Jadi berarti tidak feminisme yang cantik anggun yang berkotak-kotak seperti itu ya? Bukan. Feminisme yang cantik anggun tapi kuat, tapi tangguh. Sabar tidak lemah. Waduh, iya kan? keren. Itu kamu misalnya kayak lagi ada di relationship, terus kayak kamu
aku sabar, aku ini rela disakiti oleh dia. Itu bukan sabar, itu bodoh. Iya betul banget. Tapi aku gak kayak gitu sih kak. Enggak ya, untung ya. Aku lebih ke kayak gimana? Kamu tuh terlalu baik buat aku gitu. Iya. Terus aku ditinggalin dia. Kayak kalau perempuan tangguh tuh kalau belum dikadalin sama buaya belum gitu ya. Oh iya jelas. Jadi kita harus dikadalin dulu dan kita biasa aja harusnya. Oh gitu ya. Lo lagi ngegombalin gue. Oh gitu. Gak kerasa bro. Damage-nya gitu ya dapet deh ya. Iya kayak kita savage banget ya sih. Aduh. Pretty savage kayak lagunya siapa gitu. Blackpink. I know that song. Oke kak, balik lagi nih ke representatif maskulinitas terhadap perempuan. Oke. Kalau tadi banyak banget kita membahas tentang maskulinitas perempuan dan pengkotak-kotakan antara. Semoga gak mabok ya Yus. Amin. Sebenarnya aku di sini udah agak mual. Bercanda. Masuk angin kayaknya. Masuk angin kayaknya aku. Nah sekarang aku lebih pengen tanya ke kakak apa yang harus dilakukan ya, yang diharuskan dong, yang harus dilakukan perempuan supaya bisa setara dengan laki-laki. Pesan dan harapannya tuh untuk Smartizen khususnya ciwi-ciwi di luar sana. Wah, ciwi-ciwi ya. Iya. Berarti anakannya tiwi-tiwi ya. Waduh. Atau apa? Cici-cici. Oke. Nah, ini sebelumnya kita harus samakan dulu persepsi kita terkait setara itu apa. Setara itu bukan berarti kita misalnya nih menyaingi. Yes, bukan berarti kita akan menyaingi atau menjadi musuh atau lawannya laki-laki, bukan. Begitupun dengan feminis ya pastinya. Kemudian juga setara itu bukan misalnya gini, I'm Muslim, kalau misalnya kita lagi sholat berjamaah, kemudian bisa nggak sih perempuan jadi imam? Tidak. Bisa. Bisa kalau jamaahnya perempuan semua. Oh iya kan? Tapi kalau misalnya ada laki-laki baru nggak bisa gitu bisa, kan. Iya. Itu sudah ada aturan dari yang maha kuasa gitu ya kan. Betul. Nah, setara artinya ini adalah memiliki peluang, hak dan kesempatan yang sama. Nah, pertanyaannya ini ya kan, bisa nggak ketika peluang atau kesempatan udah diberikan nih kepada perempuan supaya setara dengan laki-laki, sama-sama dikasih peluang, sama-sama dikasih kesempatan dan hak gitu, bisa nggak diambil tuh peluang, bisa nggak dimanfaatin tuh kesempatan? Karena kesempatan itu kan cuma sekali, momentum ya kan. Iya. Nah, harusnya sih bisa. Setuju nggak Yusi? Setuju. It depends on woman-nya berarti ya? Iya, harusnya bisa. Caranya gimana? Caranya dengan perempuan harus terus mengasah diri supaya kapasitas kita ini terus terisi. Kita harus berisikan amunisi intelektual salah satunya. Supaya kita bisa setara, supaya kita bisa disandingkan. Ya kan? Bisa tuh jadi bahan compare baru. Capable gitu. Perempuan capable dan gitu. Kredibilitasnya dapat. Iya kan? Jadi keberadaannya tuh nyata. Ada. Perempuan bukan lagi cuma sebagai objek, tapi bisa menentukan dirinya sebagai subjek, sebagai pengambil keputusan, kebijakan, otoritas. Banyak sekarang perempuan-perempuan yang kemudian menjadi pemimpin. Kalau zaman dulu mungkin bilang gini, perempuan tuh kalau misalnya kantoran paling mentok jadi sekretaris dah gitu, ya kan? Betul. Tapi kita bisa lihat sekarang banyak perempuan yang sekarang menjadi pemimpin bahkan kasubagnya. Betul. Gitu. Bahkan bisa mengambil otoritas penuh. Bahkan memiliki kekuasaan pemerintah, ya kan, banyak lah pokoknya contoh-contoh perempuan hebat di luar sana yang punya tekad kuat lah. Sepakat. Nah, harapannya ini nyambung langsung ke harapan ya kan. Harapanku adalah agar perempuan-perempuan di luar sana, siapapun kamu, no matter how old are you gitu kan, itu karena umur itu cuma angka kan, dewasa itu kita yang tentukan. That's ya kan? it. Nah, ini bisa menerima, lagi-lagi aku tekankan, bisa menerima, menghargai dan mencintai diri kita sendiri. Karena sebagai perempuan kita tuh harus mendukung dan berkolaborasi dengan sesama perempuan lainnya, ya kan? Nah, ini untuk memberikan impact yang baik terhadap lingkungan. Karena kalau misalnya kita bisa terus memperkaya diri dengan kebermanfaatan, maka ya itu tadi, keberadaan kita menjadi nyata. Kita harus setara agar kita ada, dan keberadaan perempuan itu juga harus diterima serta didukung oleh sesama. Wow, gitu. Keren banget Kak Tiwi. Thank you for today. Oh my god,
melting, melting like keju kalau dipanasin itu udah kayak aku meleleh mendengar semua itu. That's it, Smartizen. Perempuan harus bisa menerima, menghargai dan mencintai dirinya sendiri. That's the keyword, right? Yes. Ya, itu adalah woman for woman ya. Woman for woman, woman Respect stand each other. woman. Yes. That's it, Smartizen. Wah, keren banget nih Kak Tiwi. Kayaknya boleh kali Apa tuh? next segmen kita undang-undang lagi nih Kak Tiwi ya. Lebih ke curhat saya nanti jadi. Kita ngobrol yang ringan-ringan aja ya. Ini agak meledak nih. Setuju. Ibu produser tolong ya. Ini aku juga sebenarnya udah agak lama ini ya kayak aduh kayak kurang diasah gimana ya, agak takut-takut gimana gitu ngobrolnya. Maaf ya kalau ada yang kurang. Oke, thank you banget Kak Tiwi untuk waktunya yang telah disediakan untuk dia Undirta. Thank you juga, thank you banget loh Yusi sudah mengajak aku berdiskusi dan berpikir. Berpikirnya ini sih harapan aku juga buat Smartizen yang dengerin kita berdua nih hari ini bisa kasih apa ya komentar di bawah ya. Boleh ya kan supaya harus. Karena gini ini kan sebagai ilmu sosial ya. Betul. Yang ilmu sosial tuh nggak kayak eksak yang pasti, ilmu sosial tuh terus bergulir, selalu ada opini-opini baru. Ya karena kan berkembang terkait apa ya seiring perkembangan zaman juga gitu. Siapa tahu ada opini-opini baru ya kan nanti bisa kita bahas bareng. Gila. Pengen banget nih aku bahas sama Kak Tiwi lagi nih soal ini. Oke, that's it Smartizen. Thank you banget Kak Tiwi udah hadir, sehat terus. Oke, amin. Yusi juga, amin. Dan jangan lupa jaga protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Sip, kalau gitu Kak Tiwi thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Goodbye. Dah. That's it Smartizen. Aku dan Kak Tiwi ya kan membicarakan tentang maskulinitas representatif terhadap perempuan. Keren banget gak sih pembicaraan kita hari ini? Iyalah jelas, orang aku yang jadi penyiarnya dan Kak Tiwi yang jadi narasumber atau sahabat diskusinya. Makanya keren banget. Tapi jangan khawatir, karena masih ada sekitar 20 menit terakhir ya kan, 20 minutes left dengan aku dan dialog siang. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap temenin aku di sini selama 20 menit ke depan. Dan aku mau puterin lagu-lagu lagi deh buat kalian biar nggak pergi kemana-mana ya kan. Dari mantan-mantan aku, One Direction, What Makes You Beautiful. It's relate to our topic. Smartizen, sit still, look pretty, guys, dari Daya. Ini lagunya cocok banget ya sama relating to our topic today. Karena sit still look pretty kayak Yusi banget gak sih? Iya pokoknya harus iya. Aku gak mau tahu jawaban kalian harus iya or yes kayak gitu. Ih maksa aku denger loh. Oke guys, udah pukul 12.00 ternyata nih. It's time to say goodbye. But sebelum itu, aku mau review tentang apa aja yang udah kita bicarakan selama 2 jam ke belakang tadi. Membahas tentang representasi karakter maskulinitas pada perempuan. Tentu aja kan tadi aku ditemenin sama Kak Tiwi ya, membahas tentang maskulinitas dan perempuan itu sendiri. In general ya, kita harus highlight ini dalam generalnya kayak gitu. Kalau tadi aku udah tanya kayak bisa nggak sih sebenarnya maskulinitas ini mendobrak stereotip pada perempuan? Kak Tiwi tuh bilang dengan sangat pede dan yakin gitu bahwasannya bisa banget kayak gitu, karena maskulinitas itu tidak hanya dimiliki oleh laki-laki dan sebaliknya juga feminitas juga tidak hanya dimiliki oleh perempuan kayak gitu. Dan untuk syarat menjadi seorang perempuan itu ya, Smartizen tidak harus cantik, lemah lembut, manjalita dan lain-lain kayak gitu. Ternyata syarat menjadi perempuan cukup sederhana dan simpel aja nih. Apa sih syaratnya Kak Yusi? Syaratnya itu ya kamu harus jadi diri kamu sendiri. Be yourself and love yourself. That's it Smartizen. Nah kalau misalkan ada perempuan yang mengalami penindasan ya, dan mempercayai dirinya bahwa dia itu adalah kelas kedua dari laki-laki, itu sih yang harus kita rubah gitu mindsetnya. Because semua ini pengkotak-kotakan antara laki-laki dan perempuan ini terbangun atas konstruksi budaya dan pemikiran, juga surrounding atau habitual dari
masyarakat setempat yang mengelilingi dia seperti itu. Jadi Kak Tiwi sendiri nih dia menyarankan kita untuk bisa menerima, menghargai dan mencintai diri sendiri as a woman. Woman stand for woman. And ya kita harus support each other ya. Aku setuju banget sih sama kata-kata yang itu. Segitu aja deh Smartizen dari aku. Udah pukul 12.02. Thank you banget udah nemenin selama 2 jam ke depan. Kalian harus sehat terus ya. Stay healthy, be happy. Dan jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Yusi pamit undur diri, Dialogs yang juga pamit undur diri. And happy weekend, see you next week. Happy weekend, yippee.